Anda kembali bersama kami dalam Hot Economy. Kami masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Adi dan juga Pak Edi Sutopo. Pak Adi, apakah saat ini dana pemulihan ekonomi nasional ataupun stimulus-stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah sudah betul-betul dirasakan oleh para pelaku industri? Baik, jadi sebagian saya cek memang untuk yang sektor IKM ini sudah banyak yang memanfaatkan. Tapi tetap harus didorong terus untuk dimanfaatkan lebih besar lagi. Kesulitan di IKM yang saya dapatkan dari lapangan antara lain, mereka bilang kalau menambah pinjaman kemudian meskipun disubsidi bunganya oleh pemerintah, tapi kalau demand-nya tidak ada atau permintaannya tidak ada, mereka khawatir akan menjadi masalah baru lagi. Oleh sebab itu mereka juga berhati-hati. Bagi pelaku usaha yang benar, mereka sangat berhati-hati dalam meminjam uang supaya bisa kembali. Ya, ini yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu lagi-lagi adalah demand. Bagi yang perusahaan menengah besar, pinjaman yang 10 miliar sampai 1 triliun, pemerintah juga menyiapkan 100 triliun dana yang disiapkan. Nah, ini juga mungkin masih perlu ditindaklanjuti karena beberapa bank masih belum jelas dalam penyalurannya. Nah, ini yang kita harapkan karena banyak perusahaan-perusahaan menengah besar yang tadinya sehat tiba-tiba menjadi bermasalah karena perekonomian yang berhenti. Ini dialami bukan hanya perusahaan kecil saja, tapi perusahaan menengah besar pun juga mengalami hal yang sama. Nah, kita harap niat baik pemerintah untuk menyiapkan dana jaminan ini bisa dioptimalkan sehingga bisa bermanfaat dalam pemulihan ekonomi nasional ini. Oke, baik. Kalau dari pemerintah sendiri seperti apa strategi atau mapping ke depannya kalau seandainya memang kita masih mengalami turbulensi kondisi COVID-19 ini untuk misalnya industri makanan minuman yang sangat terdampak begitu. Karena kan kondisinya sekarang semuanya harusnya lebih go digital, sementara kita tahu banyak juga industri yang masih belum bankable ataupun sulit sekali untuk tetap bertahan di tengah disrupsi digital. Mbak Kopi, saya kira industri makanan ini memang terdampak dengan adanya COVID, tapi sebenarnya relatif masih relaktan. Menurut saya industri makanan minuman ini merupakan salah satu industri yang yang sebagai bantalan lah dalam beberapa pengalaman kita mengalami krisis. Industri makanan ini masih menjadi bantalan. Jadi dikala industri lainnya sebagian besar mengalami penurunan yang luar biasa, industri makanan ini masih menjadi bantalan. Dan saya kira karena makanan dan minuman itu merupakan kebutuhan sehari-hari daripada manusia, ini sebenarnya dari sisi demand ini sebenarnya masih kuat. Cuman persoalannya itu tadi masalah daya beli tadi yang perlu dibantu oleh pemerintah, masyarakat yang mengalami penurunan daya beli. Ini berbeda dengan industri lainnya, Mbak. Misalnya industri otomotif dengan adanya situasi yang seperti ini demandnya luar biasa penurunannya. Jadi saya kira kalau dari sisi dari sisi pemerintah terkait dengan industri makanan minuman itu optimis karena dari sisi demand saya kira masih cukup kuat dan barangkali kita akan terus mendorong, membantu, memberikan insentif agar supaya menyeimbangkan dari sisi supply-nya dan juga dari sisi demand-nya. Tadi Pak Adi sudah menyampaikan perlu kita ciptakan suatu event-event, mudah-mudahan dengan berakhirnya COVID nanti akan ada event-event pilkada dan sebagainya, barangkali itu bisa menciptakan suatu demand Pak ya untuk mengganti situasi Lebaran yang karena COVID tidak tidak bisa optimal marketnya. Oke, baik. Demand tetap terus untuk bagaimana caranya ditingkatkan, tapi bagaimana caranya untuk membuat daya beli masyarakat semakin naik? Karena kalau kita ngomongin soal kelas menengah atas ini kan yang sangat-sangat sadar sekali dengan kondisi kesehatan. Sementara yang paling terdampak ini kan kelas menengah bawah atau kelas menengah yang tengah nih, yang konsumsinya tuh paling banyak sebenarnya, apalagi ke industri mamin. Apa yang dilakukan pemerintah?
Nah ini sebenarnya mungkin kalau kita lihat salah satu concern daripada Kementerian Perindustrian itu bagaimana supaya dalam situasi COVID ini industri masih tetap bisa beroperasi. Jadi ini salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, di mana dengan adanya industri beroperasi ini berarti sekian juta orang masih bisa bekerja dengan tetap menerapkan mengontrol protokol kesehatan dengan ketat. Dengan industri ini juga pasti multiplier efeknya sangat besar. Jadi tidak hanya di orang yang bekerja di sektor industri, tapi juga orang yang bekerja di sektor retail dan sebagainya sebagai multiplier efek daripada tubuhnya industri ini, orang itu masih mendapatkan pendapatan. Karena itu pemerintah, Kementerian Perindustrian sangat concern terhadap bagaimana industri bisa tetap berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ini adalah salah satu upaya untuk mempertahankan daya beli daripada masyarakat. Oke, saya ingin tanggapan dari Pak Adi. Silakan Pak Adi. Ya. Oke, baik. Jadi saya kira saya sepakat dengan Pak Edi bahwa pemerintah mendorong industri untuk terus jalan, ini sangat penting sekali. Karena biar bagaimanapun juga sektor industri itu mempunyai karyawan cukup banyak, yang di samping sektor pertanian juga. Tapi ini kalau industri jalan, ujung-ujungnya di sektor hulu juga ketarik semua, dan di hilirnya bahkan sampai ke distribusi logistik semua ikut bergerak. Nah inilah yang kita harapkan demikian. Nah memang tadi seperti saya sampaikan bahwa kita harus memberikan kesadaran kepada semua lapisan masyarakat, harus berhati-hati melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat supaya ekonomi tetap bisa pulih, bisa jalan, tapi tidak berdampak terhadap penyebaran pandemi COVID ini lebih luas lagi. Ini yang saya harapkan. Dan tentunya kami juga berharap pemerintah bisa memikirkan lagi untuk memberikan insentif lebih untuk meningkatkan daya beli tadi, khususnya untuk yang menengah bawah. Ya, seperti yang banyak dilakukan oleh banyak negara, ini kondisi sangat istimewa sekali. Mau tidak mau, campur tangan pemerintah yang paling diharapkan saat ini untuk menambah uang beredar, untuk menambah pendapatan masyarakat, terutama yang terdampak. Yang kesulitan bagi pemerintah yang saya lihat sekarang ini adalah database untuk yang sektor informal ya Pak Edi ya, ini yang agak berat. Yang sektor formal sudah banyak mendapatkan bantuan ya, baik itu industri kecilnya sudah dapat 2,5 juta ya Pak Edi ya. Nah, itu kemudian pekerjanya sudah dapat 600.000 per bulan sampai Desember, dan kita berharap ini bisa dilanjutkan karena perkiraan dampak pandemi ini bisa panjang, menurut perkiraan WHO bisa awal 2022 kan. Nah ini yang pemerintah harus menyiapkan dana juga untuk itu. Nah, tapi pelaku usaha juga kita berharap kalau semua kondisi bisa berjalan, kita berharap kita tetap bisa memberikan lapangan kerja. Ini sangat penting sekali. Dan kita tidak berharap ada pengurangan-pengurangan tenaga kerja supaya mereka juga ada income, ujung-ujungnya circular ekonomi jalan sehingga mereka bisa membeli produk-produk dari industri yang terus berproduksi. Seperti itu, Mbak Poppy. Oke, baik. Pak Adi, terima kasih untuk informasinya. Pak Edi juga terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Kita harapkan industri Mamin bisa tetap resilience ya di tengah kondisi pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan. Baik, kita tetap optimis. Terima kasih, Pak Poppy. Terima kasih, Pak Edi dan juga Pak Adi. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Pemirsa, sampai Pak. di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Tetap jaga jarak dan pakai masker Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.